Salam kepada kita semua. Di hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun alangkah baiknya pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Tetapi di sini saya berbeda, saudara. Kalau tidak kenal maka tidak saling sapa. Benar tidak? Tentu saja benar. Kedua-duanya adalah benar. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Judinus. Saya siswa SMTK 1 Klaten di Jakarta. Nah, di dalam pembacaan ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama di hari ini di dalam kitab Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Saya akan baca kepada kita semua Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang dikatakan ialah berbahagialah setiap orang yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengenai tentang pembacaan kita, perenungan firman Tuhan kita di dalam Roma ini berbicara tentang kehidupan Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil kepada jemaat di Roma. Kita juga bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewakan sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah Paulus memberitakan kerajaan Allah di jemaat Roma pada saat itu. Yang mana kita mengetahui bahwa jemaat Roma adalah yang sangat terkenal kepemimpinannya itu yaitu Kaisar. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kaisar. Nah, oleh sebab itu Paulus dengan keyakinan, keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada jemaat-jemaat di Roma pada saat itu. Makanya ada sebagian mereka yang percaya ketika telah mendengarkan pemberitaan firman Injil yang disampaikan oleh Paulus. Ada juga sebagian tidak percaya, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dan percaya kepada Kaisar, itulah yang menolak pemberitaan firman. Namun sebagian mereka yang percaya, maka mereka menerima pemberitaan tersebut. Tetapi walaupun demikian, Paulus tidak akan pernah takut. Paulus tidak pernah akan goyah untuk menyampaikan kebenaran Allah, yaitu kerajaan Allah, kepada jemaat di Roma pada saat itu. Nah, di dalam pembacaan ini berbicara tentang 3 hal. Hal yang pertama, sikap Rasul Paulus terhadap Injil. Sikapnya adalah tidak malu terhadap Injil Kristus. Artinya apa? Meskipun di dalam jemaat-jemaat Roma atau di kota Roma pada saat itu, sebagian besar mereka
tidak percaya dan tidak menerima akan Injil karena mereka berpegang dan percaya kepada si Kaisar. Kemudian sebagian besar juga menerima Injil, tetapi Rasul Paulus tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah merasa takut, tidak malu untuk menyampaikan Injil Kristus. Yang kedua itu berbicara tentang sifat Injil. Injil adalah kekuatan Allah, yang biasanya juga disebut kuasa Allah. Yang ketiga, berbicara tentang isi daripada Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Isi Injil adalah kebenaran Allah yang sedang dinyatakan, yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis, orang yang benar hidup oleh iman, seperti ayat yang ke-17. Nah, suatu kehidupan yang dari Allah itu telah disediakan bagi setiap orang yang dibenarkan karena imannya kepada Yesus. Di dalam pembacaan ini, Rasul Paulus kembali lagi berbicara mengenai Injil Kristus. Dengan ini perkenalan Paulus sudah mencapai puncaknya. Artinya apa? Puncak dari segala firman-firman yang disampaikan yaitu Injil. Dari pemberitaan-pemberitaan, dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi Injil inilah puncak dari pemberitaan firman-Nya, yaitu kepada jemaat yang ada di kota Roma pada saat itu. Nah, di dalam Injil ini kebenaran Allah sedang dinyatakan sehingga Tuhan dapat menyelamatkan orang-orang percaya dari murka Allah tersebut. Inilah tema kitab Roma. Nah, di dalam pembahasan ini kita dapat mengetahui latar belakang kehidupan orang di Roma, bahkan kehidupan Rasul Paulus sebelumnya. Yang mana Rasul Paulus sebelum menjadi rasul, dia adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus sendiri yang memusuhi orang-orang Kristen pada saat itu. Bahkan dia membenci persekutuan Kristen, dia ingin membunuh orang Kristen, memenjarakan mereka, bahkan memperbudak, memperdayakan mereka. Dia tidak suka dengan orang Kristen, bahkan dia membenci, bahkan ingin membunuh, ingin membinasakan orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus pada saat itu. Tetapi ketika Rasul Paulus ingin membunuh semua orang-orang Kristen yang percaya, Tuhan memakai Rasul Paulus sehingga Tuhan memberikan pertobatan di dalam dirinya, kesadaran di dalam dirinya. Paulus sebelum menjadi rasul dengan istilah namanya itu Saulus. Tetapi ketika dia sudah ditobatkan, ketika dia sudah menerima Yesus, sehingga Allah memakainya untuk menjadi saksi Allah, memberitakan tentang firman Allah, sehingga namanya diubah menjadi rasul, sehingga dia diutus Allah sebagai saksi, sebagai rasul. Itulah penyebabnya kenapa Paulus memberitakan Injil di Roma. Karena pada saat itu orang-orang yang tidak percaya karena dia tidak memiliki iman di dalam dirinya kepada Tuhan. Mengapa Rasul Paulus berani memberitakan Injil di daerah Roma? Padahal orang Roma pada saat itu berpegang pada Kaisar dan sama sekali tidak percaya kepada firman Tuhan. Lalu kenapa Rasul Paulus berani memberitakan Injil tersebut? Karena latar belakang kehidupan Rasul Paulus pada saat itu adalah orang yang sama, bahkan orang yang kejam daripada mereka yang ada di Roma pada saat itu. Bahkan dia ingin membunuh, mengancam, bahkan menyiksa, memenjarakan orang Kristen. Itulah perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itulah perbuatan yang dilakukan adalah sia-sia, dan itu adalah hal yang salah, hal yang tidak perlu dilakukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu dia sudah punya kesadaran Tuhan telah mengubah hidupnya sehingga dia dijadikan rasul untuk sebagai saksi Allah memberitakan tentang Injil. Itulah kenapa Rasul Paulus berani bahkan tanpa malu, tanpa takut untuk terus memberitakan Injil kepada jemaat berada di kota Roma pada saat itu. Karena Paulus sedang mengalami hal yang terlebih dahulu daripada mereka, sehingga dia mengalami pertobatan dan perubahan hidup dalam dirinya, sehingga ia percaya, beriman kepada Yesus dan memberitakan Injil tentang Tuhan. Nah, Injil ataupun iman yang kita miliki itu sangat penting dalam hidup kita.
Orang yang memiliki iman tentu saja orang yang sudah percaya, orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, yang telah menerima kasih karunia daripada Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Kita tidak melihat namun kita percaya. Kita tidak mendatangi tetapi kita mendengar, mengaku dan percaya. Bahkan ada suatu buku yang berkata begini, iman yang besar adalah iman yang sederhana. Di dalam pengertian, iman yang sederhana adalah iman yang mengaku, menerima, dan percaya. Itulah iman. Iman yang kita percaya tanpa kita melihat, namun dengan keyakinan kita oleh Allah, maka kita percaya bahwa itu adalah benar di dalam firman. Nah, orang-orang yang hidup di dalam iman seperti Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Yang kedua, seperti Habel yang oleh imannya telah mempersembahkan korban kepada Allah yang jauh lebih baik. Yang ketiga, orang yang hidup oleh iman digambarkan seperti Rahab. Karena imannya, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai dengan baik pada saat itu. Yang keempat, Ayub. Ayub karena imannya Tuhan memulihkan kehidupannya kembali. Yang mana Ayub ditimpakan dengan penyakit yang begitu dahsyat, mengalami kematian anaknya, bahkan kesengsaraan oleh karena penyakit yang dialaminya, sehingga istrinya bilang apa? Secara tidak langsung istrinya menyuruh Ayub meninggalkan Tuhan. Tetapi karena anugerah Allah yang telah bekerja di dalam diri Ayub, sehingga Ayub memiliki iman yang besar kepada Tuhan, sehingga ia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya, tetapi dia terus percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahwa apa yang dilakukan Allah di dalam hidupnya adalah mendatangkan sukacita yang besar dalam hidupnya. Lalu yang harus kita pelajari adalah ketika kita sudah hidup di dalam iman, ketika kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam iman, melakukan kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh Allah, lalu bagaimana sikap hidup orang Kristen yang telah hidup di dalam iman tersebut? Sebagai orang Kristen yang percaya, ketika kita telah hidup oleh iman, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kepercayaan kepada Allah, lalu yang harus kita lakukan, yang pertama, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena pada dasarnya adalah ketika orang tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh, memiliki iman yang benar-benar ikhlas, tulus di dalam hatinya kepada Allah, mustahil dia akan yakin kepada firman. Tetapi oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus, sebagai orang-orang yang memiliki iman yang besar di dalam diri kita oleh karena Tuhan, maka kita sanggup dan mempunyai keyakinan yang kokoh. Kokoh adalah tidak pernah goyah, kita berpegang teguh, kita percaya, dan kita menganut iman itu. Orang yang beriman dalam kehidupannya, tentu saja dia sudah percaya kepada Tuhan. Dia percaya akan Injil Kristus. Seperti apa itu Injil? Bagaimana dan harus seperti apa yang harus kita lakukan di dalam Injil? Seperti apa pekerjaan Injil di dalam hidup kita? Dia sudah tahu. Bahkan mempunyai keyakinan akan Injil tanpa ada keraguan di dalam dirinya. Sama seperti Rasul Paulus, ketika dia sudah mengenal firman yang benar, dia memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Dia tidak ragu kepada Allah. Dia tidak ragu, tidak bimbang, tidak khawatir akan Injil. Sebab apa? Dia sudah mengenal Allah. Dia sudah membaca firman Tuhan. Dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dia sudah bersungguh-sungguh bertekun-tekun dan terus belajar, punya keyakinan, kerinduan, belajar, dan terus belajar akan firman. Setelah belajar dengan imannya, maka dia yakin. Dia kokoh di dalam Injil. Ketika ada pengajaran-pengajaran yang sesat, Mesias-Mesias palsu, rasul-rasul palsu,
yang ingin membawa kepada kesesatan, yang ingin membawa kepada maut. Namun oleh karena kita belajar firman Tuhan, kita sudah yakin firman itu adalah kekuatan Allah. Firman dan Injil itu adalah kuasa Allah. Firman Allah di dalamnya. Tidak ada yang bohong. Firman Allah adalah benar. Firman adalah amin. Artinya firman Allah sungguh amat baik dalam hidup kita. Jadi kita harus yakin bahwa Injil itu penuh kuasa. Maka jangan pernah meragukan Injil Kristus. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan pernah khawatir akan firman Tuhan, akan apa yang dikerjakan oleh Allah di dalamnya. Namun yang menjadi kewajiban yang harus kita lakukan adalah punyalah keyakinan. Jadi yang harus kita lakukan adalah yakin akan Injil. Sungguh-sungguh bertekun, percaya akan Injil. Kemudian yang kedua adalah selain daripada mempunyai keyakinan yang kokoh, kita juga belajar mengetahui bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, jadi mengapa kita sebagai orang beriman harus memiliki keyakinan akan Injil? Sebab Injil adalah kekuatan Allah itu sendiri. Sebab Injil adalah kuasa Allah yang mampu menyelamatkan manusia dari keberdosaan terhadap Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang artinya bahwa Injil adalah kuasa Allah itu sendiri yang akan diberikan kepada setiap orang yang menerima Injil dengan sungguh-sungguh, sehingga orang-orang yang percaya akan memperoleh kekuatan daripada Injil tersebut yang datangnya daripada Allah. Ketika kita sudah yakin bahwa firman Allah yang hidup mampu memulihkan dan menguatkan kita, maka kita juga percaya bahwa Injil itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita yang membutuhkan. Tuhan mampu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Injil kekuatan Allah yang telah menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Kekuatan Allah adalah firman. Firman harus kita pelajari bersama-sama. Tidak ada yang lain. Tidak ada hal yang lain yang kuat daripada firman Allah. Hanya firman Allah lah yang hidup, yang mempunyai kuasa atas dunia, atas manusia, atas ciptaan lainnya. Sebab kuasa Allah adalah firman yang hidup, dan firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Ketika kita mengalami kesengsaraan, kesakitan, kesedihan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sama seperti Ayub. Ketika dia sakit, dia alami dengan penderitaan, kematian anaknya, kemudian godaan daripada istrinya. Tetapi oleh karena dia sudah yakin sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, dia sudah benar yakin akan Injil yang disampaikan oleh Allah, maka dia tidak pernah meragukan Allah. Bahkan dia percaya firman Allah menguatkannya hingga dia kembali sempurna, kembali disembuhkan, kembali dipulihkan. Bahkan harta kekayaannya yang telah merosot kembali menjadi seperti sebelumnya. Itu karena Tuhan. Ketika dia sakit diberikan kekuatan dan penyembuhan. Itulah bukti karya Allah. Jadi ketika Injil itu nyata kebenaran Allah. Jadi orang yang beriman selain meyakinkan akan Injil dan percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah atau kuasa Allah, kita juga harus percaya bahwa di dalam Injil tersebut sangat-sangat nyata kebenarannya. Contoh, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti kehidupan Rasul Paulus yang sebelumnya tidak percaya, namun kembali diperbaharui oleh Tuhan sehingga menjadi rasul, dijadikan Allah sebagai saksi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang belum bertobat. Jadi, yang harus kita renungkan bersama-sama di dalam firman ini adalah Injil itu nyata kebenaran Allah, bahwa Allah yang menjelma menjadi manusia turun ke dalam dunia dengan menjalankan misi karya penyelamatan Allah akan manusia daripada dosa-dosanya. Itu melalui penderitaan Yesus, kesengsaraan Yesus, kematian, sehingga kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Itu adalah Injil yang sesungguhnya yang harus kita renungkan, yang harus kita yakinkan, yang harus kita percaya bahwa melalui kematian Yesus, melalui kebangkitan, disitulah kekuatan Allah menyatakan bagi kita bahwa karya penyelamatan Allah telah
menggambarkan tentang kasih Allah kepada kita, menggambarkan suatu keyakinan iman kita, apakah kita percaya atau tidak mengenai apa yang telah Yesus lakukan. Ini adalah gambaran kepada orang-orang yang percaya. Jika orang sudah ditanamkan keimanan, kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu benar, bahwa Yesus itu adalah benar bahwa Allah, Yesus yang rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia, yang seharusnya kita tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Namun oleh karunia daripada Allah, anugerah daripada Allah, kita diselamatkan melalui karya penyelamatan, penyaliban Tuhan Yesus, kematian, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Itulah Injil yang sesungguhnya yang harus kita renungkan. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan setiap orang-orang yang percaya dan menerima Yesus, sehingga Tuhan rela memberikan nyawanya untuk dosa-dosa kita supaya diampuni. Nah, jadi kehidupan kita sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar percaya dengan sungguh-sungguh dan yakin akan Injil Allah yang memiliki kekuatan dan kuasa Allah, serta nyata kebenaran Allah di dalamnya. Bahwa Injil Allah adalah firman Allah, Injil adalah kuasa Allah, Injil adalah kekuatan Allah. Bahkan Injil adalah menunjukkan karya penyelamatan Allah akan manusia daripada dosa. Jadi, sebagai orang percaya, marilah kita berlomba-lomba untuk memberitakan firman Allah sebagai saksi Allah, untuk memberitakan kuasa-kuasa Allah ke seluruh dunia dimanapun kita berada nanti. Kebenaran Allah yang nyata, bahwa Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia di dalam dunia ini. Ia datang untuk karya penyelamatan. Ia rela disiksa, dihina, dipukul, dicambuk, disalibkan hingga mengalami kematian di atas kayu salib, dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Injil yang sesungguhnya yang harus kita imani dan kita beritakan, agar orang yang mendengar, menerima, akan merasakan kekuatan serta keselamatan yang datanya daripada Allah. Jadi biarlah firman Tuhan kita pada hari ini dapat menolong dan memberkati kita hari demi hari. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Milikilah iman yang sungguh-sungguh. Jangan pernah meragukan kekuatan Allah, jangan pernah meragukan kuasa Allah, jangan pernah meragukan Injil kekuatan Allah. Namun yang harus kita lakukan adalah percaya dengan sungguh-sungguh. Milikilah iman yang teguh, yang tekun, sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan, serta berlomba-lombalah untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya, firman Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan dan cinta. Pada saat ini kami telah menyelesaikan bacaan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Jika hamba mencuri kemuliaan, ampunilah ya Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hati untuk mengerti akan firman. Di dalam nama Yesus Kristus